Umburan turan mesti sikat nek iya. Astaga. Teman-teman sing bilang angkut bos, angkut bos. Niat ingsun itu mau nambah maskot sebenarnya. Aku lah, mau tak ceritakan lah. Nah, kilo konco-konco. Waduh, mangane masak. Tapi nanti kalau di sini ini performnya akan berubahnya mesti tambah galak ya, Ki. Tambah berajak sih bilang. Kupingnya kita tebel guys, tapi lemes. Gila. Tebel tapi lemes. Wah. Anu. Stres ayo kira-kira. Kemarin teman-teman sing bilang angkut bos, angkut bos. Niat ingsun itu mau nambah maskot sebenarnya. Aku lah, mau tak ceritakan lah. Coba aja ini kambingnya itu stres. Tapi kok kelihatannya ramul. Tapi nggak begitu kelihatan ya bro. Kalau di enggak, maksudnya kambing itu warnanya nggak begitu kelihatan kalau di kandang kita ya. Menyatu dengan kandang ini. Coba. Nah, kilo konco-konco. Waduh, mangane masalah. Wih. Tidak menunjukkan kesetresan sama sekali. Teman-teman kan belum tahu perjuangan lebih dari 3 kilo. Ya sekitar 3 kilometer loh. Iya. Kambing ini nggak naik kendaraan loh guys. Tadi pagi berarti di jalan aku tekan gini guys. Oh, pagi-pagi bener itu diajak kesininya tuh jalan kaki. Bener jalan kaki. Jadi kambing ini kok kalau di kandang ini nggak kecil ya guys. Iso umum ngono lho. Iso umum karo kanca-kancane gitu. Lagian kok aduh aku jan paling tuwemen iki lek kambing dengan posisi mangane kaya ngene. Beh. Wae suwasa. Penyasaan nih. Tapi nanti kalau di sini ini performnya akan berubahnya mesti tambah galak ya, Ki. Tambah berajak sing jelas. Tambah apa namanya? Gairahnya muncul karena sebelahan kan ini ada sapa nyono gitu. Jadi dia naluri kelakiannya, naluri kejantanannya itu dia akan naik secara otomatis. Oh gitu deh. Ada teman-teman yang punya masalah kambingku nggak seneng ngawin, nggak apa namanya, nggak berancah gitu ya. Nek kita sih treatmentnya lucu sih, treatment yang sering kita lakukan itu misal Abioso, Sopo Nyono atau Den Bagus itu ngawin, ya kambing nggak berani ngawin itu tak peruh ke. Oh gitu. Setiap harinya itu tak lihat ke. Jadi biar dia tahu kodratnya. Kalau dia itu jantan, terus lantas ke sama betina itu harusnya gimana, jadi kodratnya itu tak. Nah, terus tidak hanya memelihara satu jantan di kandang itu sebetulnya juga ada manfaat tersendiri guys. Jadi untuk membangkitkan naluri itu ya juga harus ada paling enggak pesaing. Jadi kalau ada pesaing itu secara otomatis dia itu akan efek emosinya itu naik. Kayak berkompetisi gitu. Ya teritorial lah. Jadi penguasaan lingkungan. Jadi kayak nek murai batu ngoceh ya. Tapi lek untuk kambing lebih cenderung ke agresifnya gitu. Duh, makan itu rahan loh ini. Ya mudah-mudahan kalau model karakter makannya kayak gini kita treatment sebulan, 2 bulan, 3 bulan begini wis belendu. Nom sih kambing ini masih muda. Itu kemarin pas kita konten di tempat pemilik itu katanya ada yang japri kamu guys. Ada. Oh iya. Nanya. Ono sing nanyain piye maksudnya? Tanyanya Mas yang materi kepala merah
minta berapa. Gitu ya, mahal kalau ini. Tapi ya kemarin kan kita udah berunding no, lagi berunding, dapat apa nggak dapat, yang penting berunding dulu. Ternyata ya balik ini ya diterkira ini berarti tadi ke. Lah, piye to iki? Yo lek mosok disilih. Ya sama ngerti loh, soalnya kan cedak, Mas nitip treatment ngono. Jamu uang ya ora, mosok disilih lho. Lek wis teko kene ya artinya kan wis terbeli ngono. Sah ke? Sah. Wis jan. Wis. Kumburan turan mesti sikat nek iki. Astaga. Ini berarti kambing ini hanya butuh apa namanya? Butuh kenyang. Nek yang lain-lain sudah apa namanya? Oke lah, intinya ini hanya butuh kenyang. Ya kan diwaregi yo kudune wetengane yo kebek kan ya. Iya. Wis ora neko-neko lek kambing. Yo wis jugruk kan tak kaget kok wong ora tau dikombor ya. Kombor ning kono kangkung karo polar. Tapi ora mesti sensasi terakhir kemarin wis ora ya. Iya. Karena Mas Yanto itu sakit jadi yuk ora dicarikan komboran. Bahkan makan ijoane we kurang, selalu kurang. Mana ndelok nafsu mangane gila, guys. Wah. Jadi ini kambing yang bakalan menjadi gede. Kalau ini minimal gemuk. Kalau menurut kita. Jadi demen aku lek ndelok wedhus lanang makane kayak gini itu apa namanya? Mantep, marem. Iya. Cara ning rumat marem. Oh iya, pertanyaan. Ini kan kepalanya merah. Dari dulu semenjak aku di sini kan belum pernah maskot kepala merah. Ini ono merah. Berapa kali Mas Sufyan punya maskot merah-merah kayak gini? Maskot merah belum punya. Belum pernah punya. Belum pernah punya? Belum pernah punya. Ini mungkin. Cuman ini tuh udah ditik-itik sebenarnya. Kayak kepiye. Jadi piye ya, aku lek ngomong hari ini udah gini aja lah. Sulit. Sulit. Kira kita jadi maskot. Aku kan pernah, kita kan pernah ngobrol-ngobrol kalau kita punya maskot kepala merah yang demen, yang maksudnya yang dari hati itu udah seneng, niatannya kan kudu didadekne maskot, ya toh. Iya. Nah, terus karena riwayat punya mbah saya dulu itu duwe sentot, ya toh. Dan bahkan sentot itu kepala merah. Sebenarnya yang hampir menyerupai itu Jala Sutra sebenarnya. Jala Sutra. Yang punya teman kita di mana tuh Jala Sutra ini Malang Pontiai. Nah, kok Malang sih? Oh, ini kayaknya. Jawa Timur. Nah, itu kan dari sisi bulunya, dari sisi bodinya, cuman hanya warnanya kurang gelap. Merahnya kurang gelap. Jadi sentot itu nek iso lah ya, kita dari generasi itu warnanya kayak warna jerabang tuwek itu loh guys. Oh, yang Jadi kayak warna merahnya merah kuda. Kalau ini aja sebenarnya banyak hitam ya, cuman masih ada. ini coklatnya itu masih kalau nek kita lek ngarani Bang Glagah. Bang Glagah itu jadi kayak semburat-semburat ada keputihan gitu. Nah, aku sebenarnya harapan punya maskot kepala merah itu sebagai kayak apa namanya pelengkap ya. Iya. Sebagai koleksi kalau ya yang namanya kambing kali gesing itu kan tidak hanya kepala hitam. Iya, benar. Jadi kita bisa kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau standar spek SNI-nya kambing PE itu warnanya kan gini. Kepala hitam badan putih, kepala merah badan putih atau ketiganya kombinasi. Itu secara karakter fisik nek masalah warna untuk PE itu sendiri itulah warna dasarnya. Cuman kalau kita sudah berbicara PE ya ataupun saat ini kambing kali gesing itu ya telinganya sudah cenderung melipat dan menghadap ke depan. Iya. Kayak gini kan melipat menghadap ke depan. Kalau ngoploh gini kan CJ lagi. Oh. Nah, nek ngoploh ini kan lain ya, meskipun ya tetap ada silang-silangan, tapi secara kita kasih nama genetiknya itu lari kemana itu kan lebih bisa dicenderungkan ke Jawa Rawi. Kupingnya kita tebel guys, Iya. tapi lemes. Gila.
Iya. Tebel tapi lemes. Kayak dia fokus banget karo mangan iki. Ya. Ya piye lah wong. Wedhus. Memang benar-benar wedhus klanteh hal ini. Iya. Ya, mudah-mudahan di sini akan menjadi lebih baik, Amin. menjadi lebih strong dan lebih gemuk tentunya. Mudah-mudahan bulune ya nek wedhus rada lemu ya mudahan bulu-bulune rada enak medar didik-didik ngono lah. Iya, kalau harapannya buat ya ini apa Mas selama treatment? Nah, aku tuh tetap harus ada salah satu dua yang aku tuh jujur demen ngawinke sama ini gitu ya. Karena dengan melihat kemarin testimoni anakannya dihasilkan dari indukan-indukan yang cuman kayak gitu. Bukan kok nyepelekke enggak ya, cuman ya kalau kita ngomong jauh dari kata bagus untuk kelas induknya. Iya. Gitu kan. Jadi ya wes iso nitik, sejarahnya itu bisa nitik bahwa itu secara genetika ini jantannya ini kuat. Oh, gitu. Nah, seko profil mukanya cempe itu yang sudah tebel, bulat, telinganya juga udah nyengkleh, panjang lebar, Iya. dengan indukan yang seperti itu. Dan kemarin testimoni juga itu kita cek di beberapa tempat itu juga memang nyata ya lebih bagus dari induk, itu kan. Jadi aku tuh rencana kalau ada dapat nanti di pasar atau di mana itu kalau ada yang kepala merah betina aku suka. Kalau aku seneng mau tak cross Sama ini ya. Karena harapanku kita sebagai orang Kalising juga masih tetap lestari. Kita nggak melupakan nilai sejarah yang benar-benar nitik, yang sejarah bukan hanya sekedar cerita tapi pernah kita lihat sendiri. Iya. Bukti nyatanya kan di zaman saya masih kecil dan di zaman bapak saya yang masih eksis pelihara kambing itu kan banyak yang kepala merah tapi secara kualitas Bagus. luar biasa guys. Jadi untuk telinga memang lentur-lentur, panjang-panjang. Terus ini gedohnya ini juga enak-enak, maksudnya sengkleh-sengkleh gini. Kepalanya juga masih bulat-bulat, tanduknya juga belum jawani kalau kita ngomongnya. Tanduk jantan itu kalau kayak gini ini kan tipis ini sebenarnya itu. Oh, iya. Nah ini kita belajar yang paling sederhana dari tanduknya itu kambing itu banyak bligone atau banyak kali gesingnya itu udah kelihatan. Sopo nyono sendiri itu tanduknya juga tahu wipis, melengkung ke belakang. Lagi pantar untuk galak ini mepet ini. Sesuk tak benek nih. Nah ini dan ini kan karakter ya. Terus betina itu ya kayak gini model-model tanduknya guys. Yang tipis, melengkung, ya toh ini belum pernah diservis satu kali pun. Oh, ini belum pernah? Belum pernah diservis, orisinil. Nah, kalau kita berbicara tanduknya itu ngawadek rono kae segitiga amit sewu. Jadi itu secara gennya itu sudah banyak blegonnya. Makanya kalau untuk jantan khusus dari sisi tanduk aja kita juga berbicara opo anane, opo nyatane nih. Jadi kita ngapain sih kalau kita niatnya berbagi kok hapus-hapus kan ya percuma tuh. Kan kelihatan tipis tuh. Iya. Nah, itu kan tapi melengkung ke belakang dan nyamping. Tanduk itu sederhana tapi itu adalah sebagai kunci juga. Kalau kita sih ya, kalau teman-teman monggo. Nah, ini kan melengkung dan tipis. Jadi piye ya? Teman-teman pasti sing pemain kambing udah pelihara kambing enggak 1-2 tahun atau 1-2 kali, mestinya sudah pernah niteni kalau ya ngene ae kita ndelok sungu wedhus, kita lihat tanduk kambing yang Jawa Randu ataupun yang Bligon, mesti lebih cenderung banyak jengatnya. Jengat sama mesti tuwebul kenceng wae segitiga. Nah, wis segitiga lah bentuknya itu segitiga itu yang kalau kita berbicara masalah apa namanya dari sisi tanduk ya. Iya. Wis ngono ae. Kalau jodoh-jodoh ini Mas analisane jenengan kan kita pernah ngomong ke Sopo Nyono, Prabu dan Bagus jodoh-jodohnya kayak ngopo. Nah, kalau ini dari analisa kan ini belum pernah ngawin nih. Cuma Di sini, lihat ya. anak-anak kemarin dari Indo Ekonomis. Nah, ini nek rencananya jenengan ini karakter babone iki lho apa men? Kalau yang di tempat petani itu kan nggak ada kami harga 4 juta yang kawin sama ini. Bahkan harganya hanya cuma 3 jutaan. Iya, 3 juta. Bahkan ada yang kambing cuma bantuan kelompok tani yang dulu harganya sekitar 2,5. Jadi posisinya kan kalau dari sisi kambing seharga segitu aja mau mampu mencetak api, jane untuk ini jodohnya kayak apa, nah aku seratek mikir. Yo siapa tahu teman-teman kok yo ana sih. Ya Punya kambing karakter itu. luweh larang luweh apik dengan telinga yang paling ndak pongkolnya enak.
Monggo. Pangkalnya sini penak terus ya semakin simetris semakin lemes kupingnya nanti akan harapannya mudah-mudahan juga semakin 90% gitu loh. Jadi nek yo kadang kan kuat-kuatan juga ya kadang-kala setelah ini misal keteter ngawin terus posisinya dia secara apa namanya performnya menurun terus babone ndelok sing dikawin kelek secara fisik mood kekuatan gennya itu melayu ke induknya ya iso sampe mbok nih makanya nek diusahakan ya paling orang minimal luwes lah gitu ya minimal luwes gitu. Pasungane Wah pasungane lagi gawe guys wis wedoke sedeng ae sedeng ae. Nek kayak model kayak gini ya saya apik itu saya luweh apik cuman Iya. Seandainya nggak bisa sing apik ya sedenge wani lah nih. Yo nah ini kan sifatnya kan breedingnya buat ngene ae sederhananya buat breedingan yang analisis saja yang seketika babonnya mana bateni ngono kae lho. Oh iya. Jadi seketika kambing ini kok misalnya masih di bawah 20 juta. Misal masih di bawah 20 juta. Logika sederhana tak kai babon-babon rego 5.000 4.000 3.500 nah aku wis tatak. Wertenge guys. Dengan makan komboran sudah kita kelihatan dari sini. Terus kamu memperlihatkan ke teman-teman dari area kepala, gulu dan sampai ora wis ketok presisi. Ngono kuwi lho. Ya kan. Kambing ini nafsu makannya enak banget. Makanya aku demen ke rumah wedhus-wedhus kayak gini demen. Ini secara otomatis perutnya itu keuemu nanti ini fisiknya jelas kuat lah wong. Fisiknya kayak Abimanyu bahkan adoh meneh. Gitu. Itu dulu beliau dituntun dan aku tuh senengnya di sana juga masih apa namanya? Belum terkontaminasi macam-macam. Kambing juga belum pernah disuntik, pernah apa. Jadi dia masih orisinil bahasane barang iki orisinil belum pernah kedopeng. Itu makannya juga enak, apapun jenis ijoannya asal ijo nek tak pikir iki padahal daun mauni kemarin loh, guys. Terus ini kan kemarin udah coba cacing. Udah coba cacing. Udah. Tadi nggak sengaja keceplosan di bawah 20 juta oke. Aduh, iya. Kok di bawah 20 juta oke. Berarti kan nek bisa berarti le juga kan 20 ya kurang-kurang lagi sithik ngene sekitar 20. Ya kurang. Ya ora regane nek wedhus kok ngene iki 20 juta kan intine gitu. Jadi ya teman-teman itu punya hak bebas untuk menawarkan kambing-kambing berapapun. Harganya kaya apapun bahkan kualitas menurut pemahaman masing-masing itu sah-sah saja. Jadi kambing ini mau ditawarkan 60 juta, 50 juta ya sah-sah wae. Cuman kalau kita berpikirnya ya untuk spek ini nggak lazim lah kalau harganya sampai di atas 20 juta gitu kan. Ya kecuali kambing ini dari sisi posturnya bulunya kayak suro, mungkin ada harga nilai plus itu karena kondisi ada sesuatu yang lebih. Oh, gitu. Ya meskipun pasungnya ya kayak suro loh guys. Telinganya bahkan panjang ini sama suro. Cuman kan secara eksotis nilai eksotis kambingnya itu suro kan lebih posturnya lebih jumbo, lebih towable, terus bulunya juga lebih lebat. Lah itu yang bahkan 10-20 juta ini ora ajine ketika sudah kambing ini di tumbuhi bulu di posture maksimal lah ngono kuwi lho. Dadi dhuwit sakmono nggih nge-grade ning ngundakne rego ya karena memang secara spesifikasi ya layak. Iya. Lek kayak gini kan bulunya masih kita ngomong masih ini kan belum terawat. Kambing juga masih dari dangkal bambu gitu ya. Tapi ada harapan enggak? Nek saya sih selalu optimis. Selalu optimis ya. Nek saya selalu optimis. Asal kalau kita sih prinsipnya seekor ternak itu yang namanya rumus rojo kayak gini, kita tresnani, kita openi tenanan, itu akan pasti memberikan sesuatu yang lebih dan bahkan kita mesti senang. Minimal. Enggak harus ini kambing kasih untung ke kita sekian juta, tapi seketika ada kotorannya nang weduren oke mesti bikin senang. Cara kita aja, cara kita mensyukuri aja sebenarnya. Jadi tentunya kalau orang sudah berangkat dari hati seneng itu mikir untung rugi juga bisa nomor 2 memang ya toh. Tapi sebagai teman-teman peternak yang baru memulai intinya apalagi teman-teman yang istilahnya ingin mengembangkan duit pasti yang dinilai adalah ini bagaimana caranya untung. Itu loh secara hitung-hitungannya kan mesti aku ngetokne duit semene kudu balik sakmene. Iya. Aku ngetokne modal sakmene kudu profit sakmene gitu kan. Ya itu wajar karena
dalam sisi dunia ternak itu yang diarah juga hasilnya gitu Hasilnya. guys. Cuman kita perlu pahami juga ono sing dalam 5 bulan juga wis hasil lumayan. Tapi ada juga yang baru 2 tahun juga belum dapat hasil. Nah, aku pun pernah mengalami fase-fase seperti itu yang bahkan 2 tahun baru dapat hasil wis titik gitu guys. Dan itu wajar ya Mas di dunia ternak. Dalam dunia ternak wajar, wong kita saiki ngarep-arep kambing ini juga hari ini, besok dia juga nggak tahu. Seperti seseorang. Saiki Kita itu hari ini memang bener. iki. Saiki iki sesuk urung mesti. Ah, betul. Iya iya ora? Iya. Ya bener memang kalau kita olah-ale ya kita boleh berencana. Heeh. Kita boleh hitung-hitungan, kita boleh merencanakan sesuatu, tapi apakah pasti kita akan terus bisa ini pasti seperti ini besok gitu kan? Sulit juga. Jadi ya kita itu ya hari ini. Kita itu saiki, untuk besok juga kita belum tahu. Kambing ini juga kayak gitu. Kita misalnya ini beli di bawah 20 juta. Iya hari ini. Besok ya belum tahu kita. Apakah ini mau rugi, apakah ini mau badi, ya kan? Iya. Ya karena yang namanya makhluk, segala bentuk makhluk itu ya manut gitu loh, maksudnya bahasannya ya yang ikut aja sama kersane toh. Iya. Jadi kita juga nggak boleh mengultimatum ataupun kita terus lantas harus ya malah nggak kualat. Karena memang juga kemarin juga ada sempat yang tanya, Mas berarti ini misalnya mati kerugian semuanya di kita ya Mas, di pemilik. Iya. Oh ning mitra toh? Oh. Ya monggo. Ya enggak kayak gitu juga nggak usah bermitra juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, seketika kambing itu dibeli monggo diopeni, diragati, tenagane dibayar, kandange digawe, lek mati apa njot tanggane kan ya enggak gitu kan. Iya. Maksudnya ya tetap mau ndak mau ya tetap harus. Ya logikanya kayak gitulah. Intinya kurang lebih. Kita nggak usah panjang lebar masalah itu. Tentunya nanti teman-teman juga akan paham sendiri. Heeh, benar. Gitu. Aku kontennya ini nggak keluar lagi guys, karena aku lagi pokoknya intinya karena hari ini tadi menunggu kedatangan itu tadi. Jaluk dilit anune Apa? abang iki tok dilit lah. Hah? Sing abang iki tok dilit lah. Sedilit wae. Melasi jane. Melasi cek kesel ya. Ngene ae ora metu ra. Oh iya, oke. Udah kelihatan. Maksudnya gue welcome ngono lho. Oh nggih kamar nggih thumbnail ngono. Iya, Pak. iya. Cukup sing nyekreen video wingi. Wah, iki sibuk mangan ya. Ya, dia kasihannya itu maksudnya lagi konsen makan. Tapi nanti thumbnailnya kamu nanti buat jam 5 nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti setelah dia kenyang baru dikeluarkan sama Pak Wiro. Kambing ini nggak ada ganas-ganasnya sama sekali kok. Sama sekali. Oh, tadi kan aku sih masuk ke. Lah iya Kelas mau kan masih lingkrik. pas tak tinggal jupuk lemah mau kan hujan. Terus kamu yang masuk kan mesti enak toh. Iya, kepenak banget. Dia nggak ada berot-berotnya gitu kan. Ya wes gitulah guys. Ya. Konten kita. Tunggu keseruannya ini akan tayang nanti sore ya. Dengan kedatangan maskot barunya kita masih The Red Win. Red Win ya? Pemenang merah sang pemenang. Red Win. Ora winner loh. Iya. WIN. WIN. Jadi tentunya mudah-mudahan juga nanti kita harapkan memberikan keturunan yang baik. Iya. Tapi kalau nggak payu, payu ya. Iki sing sulit iki. Sing sulit iki. Nek mak glunding ngono ya wis lah, sesuk kita cari lagi gitu. Wes ya. Iya. Gitu, see you next time, sampai jumpa di next video. Tentunya salam lestari semua peternak Indonesia. Sampai